Shalom, ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Nya. Firman Tuhan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, Kisah Rasul pertama ayat 6 sampai dengan 9. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita yang luar biasa. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang memberikan pengharapan, yang memberikan satu dinamika yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Di saat kita tidak memiliki harapan, firman Tuhan hadir supaya kita diubahkan, supaya kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Dan itu sama juga terjadi di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Para murid juga sama seperti kita. Mereka punya perasaan, mereka punya kebutuhan, mereka juga punya kekhawatiran, mereka punya keluarga, mereka punya tanggung jawab sama dengan kita. Pada saat mereka mengikuti Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka diperhadapkan dengan satu panggilan yang luar biasa indahnya. Mereka mengenal satu pribadi, Yesus Kristus, yang mereka kenal sebagai guru. Bahkan ketika mereka lebih dalam lagi mengenalnya, ternyata bukan sekedar seorang guru, tetapi dia adalah anak Allah. Hampir setiap hari mereka melihat perbuatannya yang ajaib. Mereka melihat perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sehingga di dalam hati mereka mulai tumbuh harapan, mulai tumbuh iman, mulai tumbuh satu kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun pada saat yang tidak mereka duga, Yesus Kristus mereka harus disalibkan. Dan di mata mereka menyaksikan penderitaan, penyiksaan, bahkan sampai mati dan dikuburkan. Satu hari tetap ada dalam kubur, 2 hari tetap dalam kubur. Sama seperti manusia biasa, mereka kehilangan pengharapan. Dan pada hari yang ketiga mereka mendengar satu kejadian yang luar biasa. Bahwa dikatakan bahwa diberitakan Yesus hidup, Yesus bangkit dari kematian. Mereka tambah bingung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka tambah bercampur aduk sebagai manusia. Antara kaget, senang, takut, bingung semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka. Selama 40 hari Tuhan Yesus mendampingi mereka, menguatkan hati mereka. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah kembali. Sehingga hati mereka mulai teguh, hati mereka mulai sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu hal yang masih belum lengkap di dalam hati mereka. Dengan takut-takut mereka terus mulai mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka mulai menantikan satu tujuan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus membawa ke satu bukit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disitulah semua pikiran mereka, semua perasaan mereka, semua apa yang di dalam benak mereka mulai ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan sebelum mereka berpisah,
Ada satu titik puncak yang mereka pertanyakan kepada Tuhan Yesus. Apakah itu? Dia berkata, Tuhan, maukah Engkau pada zaman ini, pada saat ini, pada masa ini memulihkan, mengembalikan, membangun kembali, memperbarui kami kembali sebagai umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah pertanyaan yang baik. Ini bukan pertanyaan yang jelek. Ini pertanyaan yang baik. Setiap orang pasti merindukan sesuatu yang lebih baik. Setiap orang pasti merindukan sesuatu yang lebih indah. Kita juga demikian. Para murid juga mengalami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hati mereka yakin betul bahwa Yesus adalah tumpuan harapan mereka sebagai Mesias dan sebagai Tuhan. Dan mereka ada di satu titik pertanyaan. Maukah Engkau memulihkan bangsa kami? Maukah Engkau memulihkan keluarga kami? Maukah Engkau memulihkan saya? Dan apa jawab Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Tuhan menjawab, Engkau tidak perlu mengetahui kapan itu terjadi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Tuhan berkata, kita tidak perlu mengetahui itu. Karena ada yang lebih perlu, karena ada yang lebih penting daripada sekedar mengetahui kapan Tuhan akan datang memulihkan. Kapan Tuhan akan menjamah kita. Bukan kapannya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan untuk dipulihkan. Saya berharap Bapak Ibu lebih memahami. Ini bukan permainan kata, tetapi ini sebuah rahasia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, andai saja kita ikut lomba Master Chef. Di situ pasti dalam perlombaan itu ada unsur waktu yang dibatasi, betul? Dan unsur keahlian, betul? Apa maksudnya? Di dalam perlombaan itu memang dibatasi waktu. Mungkin 1 jam 60 menit. Tetapi apalah arti waktu 60 menit ataukah mungkin seharian kalau dia tidak punya kualitas untuk memasak dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan waktu yang perlu, tetapi apakah seseorang itu, peserta MasterChef itu sudah siap untuk memasak. Dan pada saat diberi waktu 1 jam, dia masak dengan baik. Jadi antara waktu dan keahlian, mana yang lebih penting? Bukan waktu. Waktu masalah nomor 2. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia mempersiapkan diri untuk menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen yang hanya sibuk mempermasalahkan kapan Tuhan Yesus datang. Sehingga mereka menyelidiki Alkitab, kemudian merumus-rumuskan sendiri. Ada yang bilang mungkin tahun 1983 Tuhan datang, atau 2012 Tuhan datang, atau 2000. Itu tidak penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah jelas menegaskan. 1, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Artinya tidak ada orang yang menduga
Tuhan Yesus datang. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan datang itu bersifat segera. Tidak tertunda lagi. Tuhan tidak menunda-nunda lagi kalau tidak perlu. Dia terus berjalan dan dia akan segera datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi masalah waktu Tuhan berkata sudahlah, itu tidak penting. Yang penting sekarang ini, yang kedua. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ini bukan berarti Tuhan berkata pemulihan tidak penting. Justru firman Tuhan ini mengatakan pemulihan itu pasti terjadi. Cukuplah kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan para murid dan juga kita rasakan juga. Pemulihan itu pasti terjadi. Tetapi ada bagian yang penting. Untuk mempersiapkan kita bagaimana kita masuk di dalam satu tatanan Tuhan yang sempurna. Di dalam janji Tuhan yang sempurna, kita perlu mempersiapkan diri. Itu bagian firman Tuhan yang penting. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca saat ini, setelah Tuhan menjawab ini, Tuhan tidak menjawab apa-apa lagi. Lalu dia terbang. Dia langsung terangkat ke surga. Apa jawaban Tuhan Yesus Kristus? Ya, engkau tidak perlu mengetahui waktu, masa, zaman, tidak mengetahui. Ya, mau Tuhan datang hari ini, mau Tuhan datang 10 tahun lagi, mau Tuhan datang mungkin 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, itu tidak penting. Tetapi yang penting, bagaimana kita menyiapkan diri kita. Kalau Tuhan dalam kapan saja Tuhan datang. Bapak Ibu, inilah yang mau diberitakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan dilanjutkan dengan ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi bagian yang pertama ya, yang paling penting untuk diketahui bukan mengetahui kapan Tuhan datang, tetapi supaya Bapak Ibu tahu dan mengalami yang pertama bahwa di dalam hidup orang percaya itu ada kuasa. Kuasa di dalam bahasa aslinya di sini disebutkan dunamos. Kata dinamit yang meledak besar itu berasal dari kata dunamos. Apa itu dunamos? Dunamos itu termasuk di dalamnya adalah satu, bisa diartikan sebagai tenaga, bisa diartikan sebagai kesanggupan, kuasa, kekuatan, bahkan juga diartikan sebagai mujizat atau keajaiban, karunia yang tidak dimiliki oleh orang rata-rata. Wow, luar biasa. Coba Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu punya kuasa dari Tuhan Yesus. Kuasa yang tidak biasa. Coba Bapak Ibu renungkan. Apakah Bapak Ibu memiliki kuasa dari Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu? Yes. Tuhan punya kuasa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, kepada murid-muridnya yang setia mengikut Dia. Jadi ada kuasa yang menyertai. Kalau Bapak Ibu renungkan, betul juga Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita renungkan, tidak seorang pun yang sanggup mengikut Tuhan dengan jalan yang sempurna. Dengan jalan mengikuti firman-Nya. Betul? Tidak ada seorang pun yang sanggup. Ya. Dan kalau Bapak Ibu masih memiliki hati damai sejahtera, masih memiliki hati persekutuan dengan Tuhan dengan indahnya, itu sebenarnya bukan karena kekuatan dan karena kehebatan kita,
tetapi karena kuasa yang menyertai. Siapa bilang doa kita tidak punya kuasa? Kalau Bapak Ibu hitung-hitung, ada berapa banyak doa-doa Bapak Ibu? Yang mungkin Bapak Ibu mungkin juga sudah lupa apa yang didoakan. Tetapi Tuhan juga banyak menjawab. Bahkan apa yang tidak pernah kita doakan pun Tuhan menjawabnya. Tuhan mempersiapkannya dengan kita. Saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di masa-masa corona ini, ya saya kira kita semua sama. Bukan hanya orang kecil, tetapi semua aspek Bapak Ibu. Karena virus itu mengancam semua lapisan masyarakat. Semua mengalami masa krisis karena perubahan yang terjadi. Tetapi saya mau bersaksi Bapak Ibu, selama 2 bulan ini ya, kami anak-anak dan istri menyaksikan kemurahan Tuhan di luar daripada kemampuan pikiran kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu dilimpahkan, dikirimkan, diberikan, sehingga kami tidak sampai kekurangan. Bahkan oleh karena kemurahan Tuhan, kami bisa berbagi kepada banyak orang. Itu bukan karena saya, bukan milik saya, tetapi karena kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepada Bapak Ibu sedang jemaat. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu bagaimana kuasa Tuhan itu sebenarnya sedang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan bahwa Bapak Ibu, di dalam diri Bapak Ibu ada kuasa daripada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Dan Roh Kudus itu adalah sumber kuasa itu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata hal yang penting untuk kita ketahui dan untuk kita alami adalah bahwa di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Roh Kudus itu ada di dalam hatimu, menyertaimu, mengetahui segala pikiranmu, bahkan mengetahui segala perasaanmu, dan mengetahui segala rencanamu, dan Dia akan menuntun setiap langkah-langkahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, sadarkah bahwa Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalam hidupmu? Ada satu pribadi yang memikirkanmu. Ada satu pribadi yang mengasihimu, yang menyayangimu. Ada satu pribadi yang menjagamu. Ada satu pribadi yang membukakan jalan-jalan bagimu. Ada satu pribadi yang menghantarkan seluruh keluh kesahmu, doamu kepada Allah. Roh Kudus tidak kelihatan tetapi ada di dalam Anda. Itu kabar baiknya Bapak Ibu. Kabar baiknya bahwa segala pergumulan kita ada pribadi yang siap menolong kita. Yaitu Parakletos, Roh Kudus, Roh Suci. Tetapi ada bagian yang selanjutnya. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa siapa yang menyertai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu seharusnya gentar. Seharusnya Bapak Ibu berhati-hati. Karena apa? Pribadi yang menyertai itu adalah pribadi yang agung. Pribadi yang menyertai itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan yang kudus. Saya umpamakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Misalnya kita ini 1 bulan, kita satu rumah dengan Bapak Presiden. Coba bayangkan, kita satu rumah dengan Bapak Presiden. Saya mau tanya, kira-kira apa kelakuan kita itu seperti biasa-biasa saja? Mau bangun tidur sesukanya, mau amburadul sesukanya, mau malas-malasan sesukanya, mau buat jahat sesukanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pribadi yang menyertai kita itu adalah pribadi yang jauh lebih dari standar baik. Dia adalah suci, dia adalah benar, dia berdiam diri ada di samping kita, dia mendampingi kita. Kalau hidup kita, karena kita mengetahui ini dan kita tetap melakukan kehidupan yang seperti kehidupan orang dunia, saya pikir hanya ada 2 kemungkinan. Orang yang tetap melakukan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan terus menerus mendukakan hati Tuhan, atau mungkin dia tidak merasa bahwa mendukakan hati Tuhan. Saya kira cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia memang belum dilahirkan baru, belum bertobat, sehingga dia tidak pernah menyadari siapa yang ada bersama dengan dia. Yang kedua, dia tahu, tetapi dia tidak tahu. Dia tahu tetapi tidak melihat bahwa Tuhan itu Maha Suci. Tuhan itu Maha Kudus. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan 2 bagian yang penting ini. Yang pertama adalah kuasa Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Yang kedua adalah Roh Tuhan, pribadi Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan kedua hal ini mempersiapkan untuk yang ketiga ini, yang menjadi tujuan utama Tuhan, yang menjadi rancangan Tuhan sehari-hari ini. Jadi bukan permasalahan meributkan kapan Tuhan datang, tetapi yang perlu kita giatkan adalah apa yang perlu kita siapkan kalau Tuhan sewaktu-waktu datang kembali. Karena Tuhan telah nyata di dalam sejarah, Tuhan telah naik ke surga. Dan malaikatnya dan Alkitabnya dan para muridnya menyaksikan dia akan kembali datang. Oleh sebab itu kalau kita sudah tahu, tetapi kita berlaku seperti orang tidak tahu, apa itu namanya Bapak Ibu? Dan tujuan Tuhan hanya satu. Firman Tuhan berkata, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, pertanyaannya Tuhan bukan Bapak Ibu menjadi siapa? Menjadi seorang mungkin pegawai swasta kah, pegawai negeri kah, atau seorang ahli kah, seorang keadaan bagaimana? Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ada satu titik poin yang penting, yaitu supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Orang yang memberitakan Tuhan Yesus. Orang yang menceritakan Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya. Dan hanya itu.
Hanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang penuh kuasa, hidup yang disertai oleh Kudus, Allah adalah satu kekuatan yang Tuhan taruh di dalam diri seseorang, anak-anak Tuhan, supaya dia mampu menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Tanpa kuasa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang mampu dan bisa menjadi saksinya Tuhan. Ini rumus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk menjadi saksinya Tuhan, termasuk yang melayani Tuhan, termasuk yang hidup mengikut Tuhan dengan setia, termasuk orang yang terus-menerus mencari Tuhan, itu syaratnya dua ini. Yaitu mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, hidup bersama Roh Kudus dalam pimpinannya. Hanya itu saja yang membuat orang berhasil menjadi saksi Tuhan, berhasil hidup di dalam programnya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Yang ajaib. Setelah itu Tuhan tidak berkata-kata apa-apa lagi dan Tuhan langsung ke surga. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, hanya ini yang ditanyakan. Apakah Anda sudah menjadi saksi yang baik dan setia? Dan untuk menjadi saksi yang baik dan setia, Bapak Ibu perlu kuasa dan Roh Kudus. Roh Kudus memang ada di dalam hidup kita. Tapi apalah kalau kita tidak pernah mendengar suara Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu berkata, suara Roh Kudus yang seperti apa? Apakah seperti bisik-bisik? Ataukah membuat mujizat-mujizat yang spektakuler? Hari ini kalau Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dan mulai datang kepada Tuhan, itulah suara Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu ada gerakan untuk mengambil keputusan, itulah suara Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari kenaikan ini kita mempersiapkan hidup kita. Saya tidak berani berkata Tuhan Yesus tanggal berapa datang, hari apa Tuhan Yesus datang, tahun berapa Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan bilang itu tidak penting. Yang penting adalah waktu kita, hidup kita sudah terlatih, sudah siap, sudah sungguh-sungguh kita dapat memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa datang. Kapan saja Tuhan bisa datang. Tetapi kalau masih ada waktu, itu berarti Tuhan memberi kasih karunia kepada kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semakin dalam di dalam mengikuti Tuhan. Kita semakin teguh panggilan kita. Hari lepas hari, tahun lepas tahun, zaman lepas zaman, selalu berputar. Mungkin hari ini kita menghadapi satu perubahan situasi, perubahan zaman, dan akan tetap terus begitu, bergulir dan bergulir. Tapi yang penting adalah kapan saja kita ada, kita melakukan
firman Tuhan, yaitu menjadi saksi Tuhan yang baik dan setia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kenaikanmu ke surga, Engkau sudah duduk di atas tahta, memperhatikan kami. Tetapi Tuhan mempedulikan kami. Tuhan memampukan kami melalui firman, melalui kehidupan rohani, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, hamba sampaikan dengan sangat sederhana. Tetapi biarlah kuasanya tidak sederhana. Kuasanya ajaib, kuasanya luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan.